Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Safitri dari Prodi Ekonomi Syariah akan mempresentasikan hasil makalah pribadi saya yang berjudul Analisis Varian Abangan dalam Pandangan Islam. Alasan penulis mengambil judul ini adalah penulis tertarik mengkaji lebih untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada kaum abangan ini. Hal-hal itulah yang menjadi alasan mengapa penulis memilih judul ini sebagai makalah pribadi. Selamat menyaksikan. Pengertian analisis varian abangan dalam pandangan Islam. Pengertian analisis. A. Komarudin. Analisis adalah suatu tindakan berpikir dalam mengaplikasikan satu keseluruhan yang koheren menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dengan maksud untuk mengenal hubungan setiap komponen, tanda-tanda komponen serta fungsi dari masing-masing komponen. Yang B. Wiradi. Analisis adalah suatu tindakan kegiatan memisahkan, memilah, dan mengklarifikasikan sesuatu yang kemudian dikelompokkan menurut parameter tertentu. Setelah itu, masing-masing komponen tersebut dicari maknanya, ditafsirkan, dan dicari kaitannya. Dwi Prastowo Darminto. Analisis adalah suatu aksi merinci suatu objek atau subjek tertentu menjadi beberapa bagian. Setiap bagian tersebut diamati, lalu dicari hubungannya dengan bagian lain yang terhubung dengan tujuan mendapatkan definisi yang tepat dan agar mudah dipahami secara keseluruhan. Jadi, analisis adalah suatu kegiatan yang mana dalamnya ada tindakan memilah, mengamati, menyederhanakan, memahami, serta mentafsirkan suatu objek atau subjek yang ada. Yang kedua, pengertian varian. A. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Varian adalah bentuk yang berbeda atau menyimpang dari bentuk aslinya atau dari bentuk bakunya. Yang B. Wikipedia. Varians atau dalam bahasa Inggris variance atau ragam adalah suatu perubahan dari aslinya. Jadi, varian adalah suatu objek atau subjek yang sama tapi berbeda dari bentuk awal dan aslinya. Yang ketiga, pengertian abangan. Yang pertama, Wikipedia. Abangan adalah sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks. Yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Abangan adalah golongan masyarakat yang menganut agama Islam tetapi tidak melaksanakan ajarannya secara keseluruhan. Jadi, abangan adalah golongan penduduk atau masyarakat Jawa yang beragama Muslim namun tidak menjalankan ajaran agama Islam seperti yang telah diajarkan. Yang keempat, pengertian Islam. A. Leo Tolstoy. Islam adalah ringkasan agama yang dikumandangkan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa Allah itu satu, tiada Tuhan selain Dia, sehingga tidak dibenarkan menyembah banyak Tuhan. B. Louis Massignon. Islam merupakan agama yang memiliki keistimewa, bahkan Islam sebagai ide persamaan yang benar dengan partisipasi semua anggota masyarakat. Yang C. Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijri. Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkannya dan melaksanakan syariatnya dengan penuh ketaatan atau melepaskan dari kesyirikan. Jadi, Islam adalah agama istimewa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan Islam adalah bentuk mempercayai dan menyerahkan diri kepada Tuhan yang satu, yaitu B. Abangan menurut Clifford Geertz. Clifford Geertz membagi masyarakat Jawa dalam 3 tipe kategori atau varian, yaitu abangan, santri, priai. Kategori masyarakat tersebut bisa dilihat dalam bentuk upacara, ritual, dan peribadatannya. Varian pertama adalah struktur kehidupan sosial, orientasi, serta perilaku yang menggambarkan hubungan keagamaan dari kelompok sosial dari suasana dan tata kehidupan pedesaan, yaitu abangan. Pada varian abangan, unit sosial yang paling dasar adalah rumah tangga. Seorang pria, istrinya, dan anak-anaknya dalam bersosialisasi. Golongan abangan menjadi penjaga budaya dan nilai tradisi melalui berbagai pola keagamaan mereka. Orang Jawa abangan menyebut upacara perkawinan dan khitanan dengan duwe gawe atau mempunyai kerja dan menganggapnya sebagai contoh yang baik sekali untuk sebuah nilai yang mereka sebut rukun.
sebagai suatu upacara duwe gawe mendekati generalisasi dan penghista kewajiban masing-masing orang untuk rukun seperti juga kewajiban mentaati institusi lainnya dalam masyarakat tradisional Jawa karena fungsi sosial upacara keagamaan adalah sekedar memberikan generalisasi dan ikhtisar yang bisa dimengerti atas praktek-praktek sosial yang sudah disepakati dalam bentuk simbolis. Di pihak Abangan, ada wayang yang merupakan drama populer tentang tokoh legendaris sebuah drama yang daya tariknya mungkin begitu berbeda dari drama populer lain yang kurang menggah. Yang akan kita bicarakan di bawah, namun wayang yang juga merupakan bagian dari kompleks Slametan. Pada umumnya, wayang bisa dipertunjukkan pada hari apapun yang diperkenakan untuk mengadakan Slametan. Kisah-kisah pewayangan pada mulanya merupakan upacara pemujaan kepada nenek moyang dan juga sebagai media untuk menyampaikan petuah-petuah dari nenek moyang kepercayaan mawayang buat hayang, menceritakan tentang kisah-kisah nenek moyang dan merupakan kebudayaan Indonesia sudah dimiliki oleh nenek moyang kita 3.000 tahun yang lalu. Setelah kehadiran agama Hindu, cerita wayang berubah dari mitos kuno tradisional menjadi cerita Mahabharata dan Ramayana. Namun agaknya pengaruh Hindu itu pun hanya mengenal lapisan luarnya saja, tidak merubah inti hal-hal yang pokok dari latar belakang wayang. C. Hal-hal yang dipercayai kaum Abangan, yaitu ada ritual selamatan, percaya pada makhluk halus, pengobatan, sihir, dan magi. Pandangan dunia Abangan terhadap selamatan adalah yang paling menonjol. Mengapa orang Jawa menyelenggarakan selamatan? Ketika saya menanyakan ini kepada seorang tukang batu berusia lanjut, dia mengajukan 2 alasan. Bila Anda mengadakan selamatan, tak seorang pun merasa dirinya berbeda dari orang lain dan dengan demikian mereka tidak mau berpisah. Lagi pula selamatan menjaga Anda dari makhluk-makhluk halus sehingga mereka tidak akan mengganggu Anda. Kecenderungan untuk menyatakan implikasi dari tingkah laku sosial dengan istilah-istilah psikologis menurut efek akhirnya pada keseimbangan emosional seorang individu dan untuk menyatakan implikasi itu secara negatif adalah khas. Mereka berpendapat kalau melakukan selamatan maka akan melindungi mereka dari gangguan makhluk-makhluk halus. Di tempat-tempat yang tidak biasa, di sekitar kuburan, di rentuhan Hindu dan hutan belantara penuh sesak dengan mereka. Kemenyan serta bau makanan di tempat selamatan dianggap sebagai makanan buat makhluk-makhluk halus itu, agar mereka jadi jinak dan tidak akan mengganggu yang hidup. Ada 3 jenis makhluk halus yang utama dalam kepercayaan kaum Abangan. Memedi atau secara harfiah berarti tukang menakut-nakuti. Lelembut atau makhluk halus dan tuyul. Kompleksitas, pengobatan, sihir, serta magi yang berpusat di sekitar peran seorang dukun merupakan subkategori yang ketiga. Pada hakikatnya, membatasi dukun pada konteks Abangan saja tidaklah benar, karena kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap kekuatan mereka maupun kepada mereka sebagai orang-orang yang sebenarnya menjalankan seni perdukunan terbesar di seluruh masyarakat Jawa, baik di kalangan priai, santri maupun Abangan. Namun frekuensi yang lebih besar dan lebih pentingnya hal itu dalam kehidupan sehari-hari, serta mungkin lebih besarnya kepercayaan kepada perdukunan di kalangan Abangan dapat membenarkan anggapan bahwa dukun adalah sebuah fenomena yang sebagian besar ada di kalangan Abangan, dengan dukun-dukun santri dan priai sebagai variasi sekunder.